inget. Gimana kasusnya Siap. Jan? Iya, jadi gini. Jadi tadi memang aku udah komunikasi sama Kak Fitri. Aku udah janji, Kak Fit, nanti aku mau naik deh di Komal gitu kan. Karena ada beberapa kebetulan kan aku kan lagi nemenin kakak aku just tip di ini dia di Bangkok nih di Thailand. Jadi nggak terlalu fokus ngelihat sosial media. Fokus pada inilah pekerjaan. Nah, tapi ternyata namanya dunia sosial media ini kan mau nggak mau kita tetap harus melihat mentionnya netizen ya, teman-teman semuanya lah gitu. Bahwasanya ternyata ada berita tanggal 18 kalau nggak salah ya. Pada tanggal 18 itu kan ada pemeriksaan ketersangkaan Doktip nih di Polrestabes Medan. Nah untuk kemudian pada saat itu kan memang aku udah di Thailand. Nah ternyata terdapat kabar bahwasanya Doktip ini kalau nggak salah itu keluar dari pemeriksaan itu mulai masuk ke ruang pemeriksaan itu dari jam 10 atau jam 9 pagi deh. Sampai dengan jam setengah 12 malam. Wow. Waduh, Gitu. Nyaris. Bro, Nyaris. lama kali. Nah, Nyaris ya, gitu. Dok. jam 10 sampai jam Iya. 12 malam. Iya. Benar. Nah, jadi ketika keluar ternyata yang saya dapat informasinya beliau dari tim PH dan beliau ini saya nggak apa-apa nih cerita nih ya, nggak apa-apa nggak, boleh nggak sih? Nggak apa-apa lah, kan memang fakta. Fakta Oke. kan, apa Oke. adanya aja tuh. Ya, oke. Nah, ternyata saat keluar maybe ya ada informasi dari penyidik kenapa si beliau DRS ini keluar tidak ditahan. Itu ada informasi bahwasanya akan dilakukan RG gitu. Kata si Samira kan. Ya, permintaan RG dari pihaknya DRS, PH dan DRS sendiri. Nah, kemudian ternyata saat dia keluar, dia live kan makan durian itu. Aku dapat potongan videonya saat dia live di Ucok Durian atau di mana, saya lupa, di Bolang, aku nggak tahu pastinya di mana. Saya rasa sih di Ucok Durian ya, di Medan. Nah, karena di situ kan 24 jam. Nah, dia sambil makan durian, kemudian ternyata melakukan perbuatan berulang. Begitu. Menghina lagi, terus bias kemana-mana. Saya nggak tahu di mana cara pikirnya selalu melibatkan Kak Fitri sebagai dalangnya, bahwasanya saya dalam pelaporan saya itu Kak Fitri berperan di sini, padahal tidak ada sama sekali, gitu loh. Kalau memang Kak Fitri berperan di dalam laporan saya, itu mungkin sama seperti kasus di Mami Isa Zega, 3 hari langsung tersangka, langsung ditahan. Ya, kalau saya itu dari mulai Oktober 2024 sampai saat ini. Jadi jangan lagi melakukan giringan opini seolah-olah semuanya itu adalah Kak Fitri, seolah-olah adalah penyidik itu tidak benar apa segala macam. Nah, kebetulan penyidik ini menginformasikan kepada PH-nya saya gitu untuk dilakukannya RG terlebih dahulu. Nah, kemudian saya dihubungin sama PH saya. Nah, saya dihubungin tengah malam, pagi lah ya, itu udah mungkin jam 12:30 pagi. Saya dihubungin, ditanyakan, Dok, ini pihak dari DRS mau
RG bagaimana gitu. Nah, saya tanyakan, kalau RG itu sebagai kalau memang RG itu sebagai syarat untuk syarat formil di dalam hukum, aku pasti mau. Kan gitu, kita kan harus ikut prosedur. Tapi bukan berarti saya hadir nanti untuk mengiyakan kesepakatan bahwasanya kami berdamai. Bukan. Tapi saya jangan dipelintir-pelintir. Aku bilang begitu tuh Mr. G. Jangan dipelintir-pelintir. Itu tekankan. Gitu. Kemudian ternyata penyidik mengatakan kepada PH saya, bagaimana kalau penyidik, bagaimana kalau PH-nya si DRS menghubungin PH-nya saya. Jadi antara PH dan PH. Nah, tadi itu PH saya dihubungin oleh PH-nya dia. Nah, untuk menanyakan bagaimana kita bisa nggak RG, ya damailah, masa sesama sejawat lah. Coba logika, masa sesama sejawat harus sampai ke ranah pidana hukum, sampai ke pidana. Loh, harusnya itu dikatakan pada kliennya, bukan kepada saya. Kenapa kliennya melakukan hal tersebut yang melawan hukum, kemudian keluar dari pemeriksaan melakukan lagi. Jadi niat dia itu tidak sesuai dengan perlakuannya. Itu namanya apa? Manusia atau gimana sih orang? Kan begitu. Nggak sesuai, iya. Nah, artinya ketika ada permintaan tersebut, PH saya langsung bertanya, langsung katakan kepada PH-nya si DRS, coba kalian perhatikan saja si DRS. Kalau saya bisa menjamin kalau Dr. Andreas tidak lagi melakukan apapun terkait yang dia berikan di sosial media. Tapi jangan niat kalian seperti ini tidak sinkron dengan perlakuan klien kalian. Oh. Begitu, karena saya dapat tuh videonya, dia mengatakan saya dokter miskin. Jadi tidak mungkin dia bisa melaporkan ini. Pasti dalangnya adalah Kak Fitri yang membantu dan uangnya diambil dari DRG. Itu dikirimkan lagi ke penyidiknya biar tahu. Udah, saya kirim dan saya katakan sama PH saya, kirim kembali ke PH-nya dia. Nah, akhirnya PH-nya mengatakan kepada PH saya, Kak, mohon maaf ya, saya pun udah capek sekali untuk mendampingin dia. Ini PH-nya yang ngomong ya? Iya, PH-nya ngomong, capek banget aku mendampingin dia. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Itu PH-nya dia. Nah, PH saya bilang, kalau begitu jangan hubungin kami. Ikutlah prosesnya sampai ke persidangan. Begitu. Artinya begini. Kalau perkataan di dalam penyidikan dia menjadi penjilat dan bermuka dua, dia ingin RG, kemudian dia keluar, dia katakan aku takut, dalangnya Kak Fitri, yang membiayain semua laporanku adalah DRG. Kan begitu. Mengatakan saya miskin. Jadi gini, aku miskin bukan berarti bisa dijengkalin oleh semua orang. Aku sehat. Aku bisa mencari uangku. Aku bukan memeras. Aku tidak memeras. Kalau aku mau, aku bisa bikin dia miskin. Karena dia bermohon kepada saya untuk RG. Tapi itu tidak kulakukan. Saya mau hukum berjalan dengan baik, tegak lurus, limpahkan kasus ini langsung ke kejaksaan agar ini segera P21. Saya ingin bersidang sama dia.
Oke, keren tuh. Keren tuh. Saya mau tahu sampai di mana dia bisa berdalil, bagaimana dia bisa membuktikan kalau saya bukan dokter. Tuh. Saya mau tahu. Di Kita mana nonton dia bisa sama-sama mendapatkan? sidangnya. Kita nonton sama-sama bila perlu berangkat ke Asik, Medan setiap sidang. asik. Nanti kita beli kuasi. Jadi saya tidak akan pernah mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah tahu kasus ini. Iya. Oke. Mantap, mantap. Sampai nanti ketuk palu dan dia bersalah dalam putusan. Itu janji saya, itu komitmen saya. Kenapa? Tadinya saya masih punya nurani ya. Saya masih punya nurani, ini sejawat saya. Kalau memang niatnya baik, sadarlah sama kesalahannya. Duduk bareng, aku terima. Ungkapkan maaf dia, lakukan bahwasanya niat dia itu ingin minta maaf itu bahwa dia salah, lakukan gitu loh. Yang benar, Secara tulus. tulus dengan niat yang baik. Tapi kalau seperti ini tidak akan pernah terjadi RG. Tidak akan pernah. Oke ya, teman-teman ya, Saya kita pegang. Lihat, Kita saya pegang nih ucapannya Dokter Andreas bahwa tidak akan pernah. Oke, teman-teman dengerin semua ya, catat ya.